dia tidak akan mencium bau surga. Hadis-hadis seperti ini dikemanakan oleh mereka orang-orang yang punya semangat, ya, semangat mengatakan katanya apa? Semangat berjihad, tapi namanya serampangan, tidak mewakili Islam sama sekali. Itu orang yang dhimmi, muahad, kemudian musta'man. Darahnya haram untuk ditumpahkan. Mereka dilindungi oleh siapa? Oleh agama kita. Kemudian yang satunya lagi siapa? Siapa yang terakhir? Harbi. Harbi ini siapa? Ya, Harbi ini siapa? Harus paham statusnya ya. Jadi kapan umat Islam itu berjihad? Harus paham. Kapan berjihad? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam bersabda apa? Aku diperintahkan memerangi manusia, yaitu orang-orang kafir, hatta yashhadu, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka maksum, terjaga di dalam agama ini. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Apa itu haknya Islam? Seperti qisas, rajam, kemudian murtad dan yang lain sebagainya. Maka orang-orang yang berbuat seperti ini, ya, terkena qisas dan lain sebagainya, maka nanti hisabnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kapan orang itu berjihad? Ini yang jadi pertanyaan dan butuh jawaban. Jawabannya apa, Pak? Ini agama kita ya. Agama kita harus paham. Kapan maju, kapan tidak maju. Berarti kapan jawabannya? Jawabannya kapan? Jawabannya jika ada kekuasaan. Jika ada kekuasaan. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam berkuasa di kota Madinah, maka apa yang terjadi? Udzina lil ladzina, surat Al-Hajj, diizinkan bagi orang-orang yang terdolimi untuk mereka apa? Angkat senjata menghadapi siapa? Orang-orang kafir Quraisy pada perang Badar. Jadi ketika Rasul alaihi salatu wassalam sudah berkuasa di kota Madinah, maka tegaklah syariat apa? Syariat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jihad itu kapan terjadi? Dengan adanya kekuasaan. Sampai sini paham? Makanya ketika umat Islam berkuasa, maka jihad tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Zaman Khulafa Rasyidin, 4 khalifah, jihad lanjut atau tidak? Lanjut. Pernah berhenti? Tidak. Semua manusia orang kafir diperangi. Negara ini diserang, serang. Semuanya diserang. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ruk'atul Islam, kekuasaan Islam tersebar ke mana-mana. Persia diruntuhkan. Kemudian Romawi di utara, di Damaskus, Suriah dan seterusnya diruntuhkan. Romawi Bizantium. Kemudian Romawi yang ada di Mesir diruntuhkan oleh siapa? Gubernur Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Hampir semua yang ada di sekitar Jazirah Arab ditaklukkan kaum muslimin, dan bahasa Arab tersebar di berbagai penjuru dunia pada zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lanjut Utsman. Jihad lanjut atau tidak? Lanjut. Bahkan pada era ini terjadi pembentukan pasukan angkatan laut pertama kaum muslimin di bawah siapa? Di bawah khilafahnya, kekuasaannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada era Ali, jihadnya lanjut atau tidak? Tidak lanjut. Kenapa? Terjadi fitnah, perang saudara. Fitnah itu apa? Perang saudara. Kemudian Ali wafat, digantikan anaknya siapa? Harus paham sejarah, Pak. Siapa? Hasan bin Ali, ya, menjabat selama beberapa bulan, 6 bulan, kemudian mundur, ya, menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada tahun 40 Hijriah terjadi Amul Jamaah, tahun
persatuan, ya, tahun persatuan. Maka pada era Muawiyah terjadi jihad atau tidak? Jihad lanjut. Kemudian beliau wafat, digantikan siapa? Digantikan putranya yang namanya Yazid bin Muawiyah. Jihad lanjut atau tidak lanjut? Jadi jihad berlanjut terus pada era khilafah Islamiyah, di mana kekuasaan ada. Kemudian jihad mulai berhenti ketika negara Islam tercabik-cabik, terpecah-pecah pada era siapa? Pada era Bani Abbasiyah, karena mereka berkuasa selama berapa tahun? 600 tahun, Mbak. 600 tahun berkuasa. Kemudian runtuh karena adanya pengkhianatan dari orang Syiah. Kemudian negara Islam terpecah-pecah, dan yang paling besar 3 negara, Safawi yang basicnya adalah Syiah, kemudian Turki Utsmani yang basicnya adalah apa? Tasawuf, kemudian negara Mogul yang ada di India. Ini negara-negara Islam. Mereka pun masih melanjutkan apa? Jihad, kecuali Safawi yang mereka akidahnya apa? Akidahnya menentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sifatnya apa? Ngerusoi negara-negara Islam. Itu sifatnya mereka. Kemudian lanjut sampai kemudian Turki Utsmani runtuh, kemudian muncul Bani Saud yang sampai sekarang eksis berdiri. Kemudian jihad mulai berhenti. Sekarang ada jihad atau tidak? Ada atau tidak? Nggak ada sekarang. Sekarang tidak ada jihad. Jadi jihad itu bersama siapa? Bersama bendera kekuasaan. Bersama bendera kekuasaan. Siapa yang diperangi? Orang-orang kafir. Sama mereka apa? Sama mereka tunduk patuh kepada Islam. Pilihannya mereka bersyahadat masuk Islam atau bayar jizyah. Jika tidak maka diserang. Tapi hari ini tidak ada apa? Tidak ada jihad tersebut. Padahal syariatnya apa? Dia madin ila qiyamis saah, sampai kapan? Sampai kiamat. Itu jika ada jihad. Berarti jika ada jihad maka bertempur atau tidak? Itu baru bertempur. Jika tidak maka tidak ada jihad. Maka mereka anak-anak muda yang dapat provokasi, kemudian berangkat diam-diam bawa bom, kemudian meledakkan diri, ya ini bukan jihad. Sekali lagi apa? Ini bukan jihad. Jihad tidak seperti itu. Benderanya jelas, pemimpinnya jelas, yang diserang siapa jelas, perkaranya jelas, hadap-hadapan dengan cara yang jelas, tidak dengan cara bersembunyi-sembunyi. Itu bukan Islam sama sekali. Thayyib. Anggaplah jihad itu tegak. Thayyib, sampai sini paham? Jihad kapan terjadi? Jika ada kekuasaan, ya, jika ada kekuasaan, ada penguasa. Berarti kalau misalnya penguasa menyuruh kita, ayo serang negara tetangga. Ini jihad atau tidak? Lihat dulu siapa musuhnya. Kalau musuhnya negara Islam berarti apa? Fitnah namanya. Dipahami ya? Perang fitnah berarti apa? Kewajiban kita apa? Mundur, tidak ikut apa? Tidak ikut berperang. Itu jika apa? Statusnya fitnah. Tapi negara tetangganya negara kafir. Jihad atau bukan? Jihad. Jika yang memerintahkan siapa? Penguasa. Sampai sini paham? Jelas ya? Baik. Kemudian berarti orang kafir yang diserang oleh negara Islam itu namanya apa? Kafir harbi. Jelas sampai sini? Nah, kafir harbi yang diserang dan dibunuh itu ada sifatnya. Yang pertama, dia kafir. 2, harbi. Kemudian laki-laki, dia balik berakal. Kemudian apa? Pegang senjata. Jelas sampai sini? Berarti wanita, anak-anak, orang tua, rahib dan yang jaga tempat ibadah itu mereka tidak diserang, tidak dibunuh, kecuali apa? Jika membantu dan ikut serta aktif di dalam peperangan. Sampai sini paham siapa yang dibunuh? Ya, sangat jelas sekali ya. Ini namanya fikih jihad seperti itu. Itu fikih jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka orang-orang Khawarij itu yang sukanya ngebom sana sini. Itu fikihnya dari mana mereka? Sasaran mereka siapa? Sasarnya siapa? Satpam, dia nggak tahu apakah dia muslim atau kafir, agama aja dia tidak tahu. Kemudian dia tumpahkan darahnya. Ini jihad apaan? Tidak ada jihad seperti itu. Tidak dikenal jihad dengan cara seperti itu. Jadi jihad
Itu jelas atau tidak? Jelas ya, jelas. Makanya kalau mendapati sesuatu yang tidak jelas maka apa? Tinggalkan. Ada pemberontak di tubuh negara kita. Negara kita negara Islam atau bukan? Negara Islam atau bukan? Negara Islam atau bukan? Berbeda pendapat. Islam atau bukan? Bedanya Islam karo orang Islam itu apa? Ya, ini kan adzan di mana-mana, ada adzan di mana-mana. Berarti negara apa? Islam, selesai. Adzan ada di mana-mana berarti apa? Itu negara Islam, selesai ya. Berarti kalau ada perintah dari penguasa, sefasik apapun, sefajir apapun, berarti apa? Itu namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika yang diserang orang kafir. Taib, di tubuh negara ada pemberontak. Pemberontaknya muslim. Diperangi atau tidak? Diperangi atau tidak? Perang atau tidak? Ini ada pemberontak di tubuh negara. Terang-terangan menyatakan apa? Pemberontakan kepada negara. Maka diperangi atau tidak? Diperangi. Itu jihad atau bukan? Itu jihad atau bukan? Jihad itu lawannya siapa, Pak? Orang kafir. Berarti ini jihad atau bukan? Bukan. Tapi syariah atau tidak? Ya, ini berarti jika ada pemberontak statusnya muslim, memberontak negara yang sah, kekuasaan yang sah, maka mereka diberantas, diberangus dan diperangi. Cuma perangnya bukan perang jihad. Namanya perang apa? Perang melawan bugot. Ini dalam kitab fikih disebutkan, dalam mazhab apapun. Pun paham, Mbak? Berarti kapan jihad, kapan tidak? Berarti jihad itu kapan terjadi? Jika lawannya orang kafir. Kalau lawannya orang Islam namanya apa? Ya, jika pemberontak namanya bugot. Tapi sesama saudara kaum muslimin saling perang namanya apa? Perang fitnah. Jika terjadi fitnah maka perintahnya apa? Mundur, tidak ikut berperang. Walau anta'addu ala asli syajar, walaupun kamu harus apa? Menggigit apa? Menggigit akarnya pohon sampai mati. Itu jika terjadi apa? Perang fitnah. Sudah paham sekarang perang ada berapa macam? Jihad, bugot, fitnah. Pun paham ya? Pun paham, alhamdulillah. Di antara contoh bugot itu apa? Perangnya Ali melawan orang-orang Khawarij yang ada di Haruriyah. Itu jihad atau bukan? Bukan. Tapi dia apa? Perang yang syar'i dan diperintahkan. Sampai sini jelas? Karena apa? Karena memberantas pemberontak yang ada di tubuh kaum muslimin. Dan itu perintahnya Rasulullah SAW. Berarti jika ada perintahnya maka sah. Tetapi jika tidak ada perintahnya maka apa? Satu nyawa apa? Sama seperti apa? Membunuh seluruh nyawa. Itu mahalnya, sangat agungnya darah di dalam agama Islam. Sama sini paham, Mbak? Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Jika ada hak Islam maka darah boleh ditumpahkan, tapi ada al-gujunya, ada eksekutornya. Dari siapa? Dari penguasa kaum muslimin. Apa saja menyebabkan orang itu dibunuh dalam Islam? Seperti muhson yang zina, terus membunuh nyawa dengan sengaja atau kisos, kemudian apa? Murtad, terus apa lagi? Wis entek, Pak. Terus apa lagi? Ini yang dalam hadis 3 ini. Terus sisanya, contohnya apa lagi? Contohnya seperti apa? Seperti bugot tadi atau pemberontak. Ya, pemberontak. Kemudian siapa lagi? Tukang sihir. Tukang sihir. Tukang sihir itu definisinya apa? Ini harus jelas juga. Ojo asal dukun diambil langsung apa eksekusi enggak, tapi ada definisinya. Sihir yang sesuai istilah syar'i itu yang bagaimana? Itu yang ditangkap dan dieksekusi. Siapa mereka? Tukang sihir itu mereka yang bahasa paling dekatnya sekarang tukang santet. Tukang santet itu yang merusak di muka bumi, mereka yang ditangkap dan dieksekusi. Itu diantara hak-hak Islam. Sampai sini paham, Pak?
Berarti tidak semua orang boleh melakukan eksekusi, itu ranahnya kekuasaan. Sampai sini jelas? Baik. Jadi darah jika tidak ada sifat-sifat yang tadi kita sebutkan, maka tidak boleh ditumpahkan apapun alasannya. Tidak boleh ditumpahkan apapun alasannya. Dan subhanallah, di era kita ini seakan-akan nyawa itu sesuatu yang murah. Nyawa itu sesuatu yang murah. Saling bunuh-membunuh terjadi. Mereka sudah sangat jauh dari agama kita. Nyawa tidak ada harganya bagi mereka. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Jadi di dalam hadis yang sahih disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, yuqbadul ilmu wa yadharul jahlu. Di akhir zaman akan ditarik ilmu itu, akan diambil ilmu tersebut. Kemudian kejahilan merata di mana-mana. Ini kejahilan di mana? Di tubuh kaum muslimin. Padahal hukum asalnya orang Islam itu di atas ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Maka ketika ilmu syar'i tidak dipahami dan tidak diamalkan, maka yang tersebar adalah kejahilan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka jika hal tersebut terjadi, maka apa yang terjadi? Wal fitan, maka muncul fitnah. Wa yakthurul haraj, dan semakin banyak haraj yang terjadi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, mal haraj? Wahai Rasulullah, apa itu haraj? Qala, maka Rasul menyebutkan hakadha biyadihi ka'annahu yuridul qatl. Maka beliau menyebutkan apa? Maksudnya adalah qatl. Saking nanti di akhir zaman akan banyak terjadi pembunuhan. Subhanallah. Sebabnya apa? Terjadi banyaknya saling bunuh-bunuh, sama seperti era jahiliyah. Di era jahiliyah itu sering terjadi pembunuhan atau tidak? Sering. Kenapa? Karena manusia mereka saling memperjuangkan bendera-bendera fanatisme. Bendera apa? Bendera-bendera fanatisme. Apapun itu. Hari ini ada fanatisme geng motor misalnya, atau fanatisme apa lagi? Fanatisme bola, atau fanatisme apa lagi? Gara-gara fanatisme buta seperti ini, maka nyawa manusia menjadi murah. Subhanallah. Itu gara-gara apa? Kejahilan yang terjadi di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Berarti untuk mengambil itu semua, mencegah itu semua, maka tidak ada jalan kecuali apa? Menanamkan ilmu syar'i, memahamkan mereka hukum-hukum syar'i, kemudian menanamkan akidah Islam yang kokoh di tubuh kaum muslimin, terutama para pemudanya. Dengan itu semua bisa terangkat, bisa tercegah. Ancamannya membunuh nyawa yang dilindungi oleh agama ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam." Siapa yang bunuh nyawa seorang mukmin dengan cara sengaja, maka balasan bagi dia adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia, wa la'anah, dan Allah melaknat dia. Wa adalahu adzabun azima, dan Allah siapkan azab yang begitu pedih, begitu besar pada orang tersebut. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu dzanbin asallahu an yaghfirah, semua dosa itu ada harapan Allah mengampuninya. Illa, kecuali man mata musyrikan, orang yang mati dalam kondisi syirik. Au mu'minun qatala mu'minan muta'ammida, atau orang mukmin yang bunuh orang mukmin secara sengaja. Ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Ancamannya orang yang bunuh secara sengaja itu tidak diampuni dosanya. Di dalam pernyataan yang disebutkan, orang yang bunuh secara sengaja itu dia terhalangi dari tobat. Nah, orang kalau gak bisa bertobat, berarti larinya kemana? Maka ini bahayanya membunuh nyawa tanpa disengaja. Makanya anak-anak muda
Jangan sampai ikut-ikutan fanatisme buta. Hari ini fanatisme buta itu paling banyak terbentuk lewat apa? Lewat olahraga. Ini yang paling banyak terbentuk hari ini. Udah nggak usah nonton, ikut apa ke kemana misalnya stadion, kemana, dapat faedah apa itu nonton kayak gitu. Itu akan membangun apa? Membangun fanatisme buta yang nanti menyebabkan apa? Menyebabkan nyawa itu menjadi murah. Dan sejarah akan terulang seperti itu. Sebagaimana zaman jahiliyah terjadi, maka pada zaman ini jika meniru orang-orang jahiliyah, maka akan terulang kejadian yang sama pula. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahlas samai wal ardi ishtaraku fi damin mu'min la'akabbahumullahu finnar." Seandainya semua penduduk langit dan penduduk bumi sepakat bunuh satu nyawa mukmin, niscaya semuanya akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka semuanya. Nggak ada ampun di sini. Makanya pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi pembunuhan, orang rame-rame bunuh satu nyawa, maka apa yang terjadi? Semuanya diqisas oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini mahalnya darah seorang mukmin. Lan yazalul mu'min fi fushatin min dini. Seorang mukmin itu masih dalam kondisi agamanya jembar, agamanya luas bagi dia. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan di dalam agama kita. Ini tidak diperbolehkan. Baik, kita kembali kepada ucapannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berarti ucapannya Utsman radhiyallahu taala anhu ini sesuai dengan dalil atau tidak? Jawabannya sesuai dengan dalil. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan kesamaan ucapan Utsman dengan dalil-dalil yang ada. Di antaranya surat Al-Maidah, Allah taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil." Oleh karena itu kami tetapkan atas Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Bahwasanya orang yang bunuh nyawa tanpa hak atau berbuat kerusakan di muka bumi, fakannama, maka seakan-akan dia qatala an-nasa jami'a, membunuh manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Ya, Al-Maidah ayat 32. Berarti ucapan Utsman ini langsung ngeplek firman Allah Ta'ala yang ada di surat Al-Maidah ayat 32. Dan makna-maknanya di dalam hadis-hadis yang sahih itu tercantumkan di situ. Baik. Kapan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan ucapan yang mulia ini? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengucapkan ucapan yang mulia ini ketika dalam kondisi dikepung oleh para pemberontak, oleh para pendemo. Jadi demo yang pertama kali terjadi di dalam Islam itu kapan? Pada era Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang diprakarsai, diprovokasi oleh siapa? Oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini Yahudi dari Yaman yang kemudian pura-pura masuk Islam, dan dia adalah pendiri dua sekte besar agama ini. Apa? Sekte Syiah dan sekte apa? Khawarij. Ini pendirinya satu, siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jadi pekerjaannya mereka sejak zaman dahulu kala itu apa? Merongrong tubuh umat Islam, membuat kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Sampai firqah yang paling sesat di dalam agama kita seperti firqah apa? Firqah Jahmiyah. Tahu Pak firqah Jahmiyah, Pak? Apa itu firqah Jahmiyah? Firqah Jahmiyah itu yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengakuinya dan tidak meyakininya. Itu namanya firqah apa? Firqah Jahmiyah. Pendirinya ternyata ujung-ujungnya sampai kepada Labid bin Aqsam al-Yahudi yang pernah menyihir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek gurunya firqah ini siapa? Labid bin Aqsam al-Yahudi yang menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi firqah-firqah menyimpang di dalam agama kita itu secara tidak langsung ada andil dari mereka. Ada andil dari siapa?
dari musuh-musuh Islam. Makanya sampai hari ini firqah menyimpang apapun itu dapat backing dari mereka. Sampai hari ini backing dari mereka untuk menghancurkan agama kita dari dalam. Taib. Abdullah bin Saba al-Yahudi ini asalnya muter-muter di Syam, ditangkap sama siapa? Sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kerjanya apa? Ngompor-ngompori, muter-muter sampai akhirnya menemukan habitat yang tepat yang ada di Mesir. Akhirnya orang-orang Mesir terprovokasi. Akhirnya mereka datang ke kota Madinah ketika kaum muslimin sedang berangkat haji. Berarti kota Madinah ini kosong atau ada pasukannya? Kosong. Mereka ngincar musim haji. Makanya ketika Utsman dikepung ini nggak ada yang belain. Hanya sedikit diantaranya Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain yang merangsek masuk ke dalam rumah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang waktu itu usianya 82 tahun. Bayangkan, Pak. Usianya berapa? 82 tahun. Diberontak, disuruh turun dari jabatannya. Akhirnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Utsman, jangan melepaskan baju kebesaran ini yang Allah telah memberikan baju tersebut kepada kamu, wahai Utsman. Jika kamu lepaskan baju ini, niscaya akan menjadi sunnah bagi setelah kamu. Maksudnya apa? Baju kekuasaan, baju khilafah jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Apapun tuntutannya jangan dilepaskan. Akhirnya apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu teringat dengan arahan atau wejangan dari baginda Rasul alaihi salatu wasalam untuk tidak melepaskan baju ini juga. Dan Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah mengabarkan ketika perang Uhud, Rasul alaihi salatu wasalam naik ke gunung Uhud seraya berkata apa? Uthbut ya Uhud, wahai Uhud diamlah kamu. Fa inna alaikan nabi was-siddiq was-syahidan. Sesungguhnya di atas kamu ini ada siapa? Ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada dua syahid. Siapa mereka? Siapa? Umar dan Utsman. Jadi ini salah satu tanda nubuahnya Nabi alaihissalam mengabarkan bahwasanya nanti Umar dan Utsman akan mati syahid. Makanya Utsman pun tidak melepaskan baju kekuasaannya sampai nyawanya melayang. Dipenggal sama siapa? Orang-orang Khawarij. Usia 82 tahun sudah sepuh, nggak bisa melawan, nggak bawa pedang, nggak bawa senjata, Pak, nggak bawa senjata. Dibunuh sama orang-orang Khawarij. Dan orang-orang Khawarij sampai hari ini ciri khas mereka apa? Tidak punya belas kasihan. Ini belas kasihannya di mana? Kesalahannya apa? Sampai tega-teganya dibunuh oleh siapa? Orang-orang Khawarij. Padahal seandainya Utsman mau melawan, itu secara syar'i boleh atau tidak? Boleh, karena apa? Mereka bughat, mereka pemberontak dan nyawa mereka halal. Tapi Utsman tidak ingin ada nyawa seorang muslim yang tumpah. Dia akhirnya apa? Pilih jadi korban daripada banyak nyawa yang bertumpahan. Seandainya dia memilih untuk berperang dan banyak nyawa yang bertumpahan, maka itu haknya siapa? Hanya penguasa. Hanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di dalam agama kita, penguasa itu berhak bertahan mempertahankan kekuasaannya apapun kondisinya yang terjadi. Berhak apa? Mempertahankan kekuasaan. Tapi Utsman radhiyallahu anhu memilih untuk apa? Untuk tidak melawan mereka. Dan kekuasaan di dalam agama kita itu sifatnya apa? Sampai mati. Ya, sampai kapan? Seumur hidup istilahnya. Tapi di negara kita kan kalau diucapkan ucapkan kata-kata kayak gitu kira-kira gimana? Ya, bisa meletus ya, bisa meletus. Tapi di dalam agama kita kekuasaan itu sampai kapan? Sampai nyawa dicabut oleh malaikat. Dan itu yang terjadi dalam sejarah agama kita. Tidak ada yang mundur. Sampai sekarang raja-raja di Saudi mereka mundur atau
sampai mati? Jawabannya sampai mati baru diganti oleh penguasa yang baru. Itu di dalam agama kita seperti itu. Berarti pembatasan kekuasaan itu perkara yang baru, tidak ada sunnahnya di dalam agama kita. Taib, kembali kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendapati para sahabat atau pengawalnya atau para sahabat-sahabat yang lain berusaha merangsek masuk membawa pedang, ya, siap menghalau mereka, maka Utsman berkata apa? Wallahi la in qatalta rajulan wahidan fa ka'annama qataltan nasa jami'a. Stop, jangan lanjutkan angkat pedangnya sampai kena satu saja, maka apa? Sama seperti membunuh semua manusia. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dipenggal oleh mereka dan darahnya tumpah menetes di mana? Di ayat Al-Qur'an. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah ayat 137. Apa bunyinya? Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka yang akan membalas mereka siapa? Allah. Dan benar mereka semuanya apa? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat walaupun mereka waktu itu menjadi penguasa pasukan Ali bin Abi Thalib. Jadi kisahnya ketika Utsman bin Affan terbunuh, maka orang-orang Khawarij mereka bingung semua. Ini langsung terus bagaimana? Akhirnya mereka cari sahabat ini untuk dibaiat jadi khalifah, semuanya menolak. Sampai akhirnya memaksa siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, penggantinya siapa? Utsman bin Affan. Ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka pasukan Khawarij ini yang memenuhi pasukan kaum muslimin. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang hendak mengkisos mereka masih belum bisa. Sampai sini jelas? Nah, yang di Syam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang merupakan kerabatnya siapa? Utsman bin Affan ini tidak terima nyawa dibalas dengan nyawa. Dan ini disahkan di dalam agama, di dalam Al-Quran diperbolehkan bagi waliuddam, walinya orang yang terbunuh untuk apa? Menuntut kisos. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Terjadi kekacauan, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, terjadi perang Jamal, perang Siffin. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari orang Khawarij yang sedang menguasai pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sampai sini paham? Jadi terjadi ijtihad. Ali berijtihad, Muawiyah bin Abi Sufyan juga berijtihad. Makanya di dalam kasus ini para ulama sepakat jangan dilanjutkan berbicara masalah ini. Semua sahabat adil, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum radu anhu. Allah sudah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh melanjutkan pembicaraan masalah fitnah yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena kejadian itu terjadi atas dasar ijtihad. Kok ijtihad? Dikarenakan para sahabat semuanya ulama. Sampai sini paham, Pak? Jadi sahabat itu nggak ada yang jahil, semuanya apa? Ulama. Sehingga mereka ketika berijtihad sah atau tidak? Sah. Maka jika berijtihad benar dapat pahala berapa? 2. Salah dapat berapa? 1. Maka dari sini mereka semuanya dapat pahala. Kenapa kita sibuk membicarakannya? Jelas sampai sini? Jadi jika tidak paham masalah ini, tidak paham adab-adabnya, yang salah kubu fulan, iya yang salah kubu fulan. Tetapi ada adabnya ketika mengatakan ini salah. Jelas sampai sini? Ada adab kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dikarenakan mereka semuanya berijtihad. Sehingga karena berijtihad maka tidak perlu
memperpanjang masalah yang terjadi ini. Baik. Ini yang terkait dengan masalah kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi riwayatnya siapa? Riwayat Sa'id bin Mansur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa fihi qissah, dan di dalam ucapan Utsman ini ada kisah yang tadi sudah saya sebutkan kepada antum semua dan sanadnya sahih. Dan Utsman bin Affan bin Abil As Al-Qurashi Al-Umawi, kunyahnya Abu Abdullah dan Abu Amr. Jadi orang itu boleh punya kunyah lebih dari satu, Pak. Abu Abdullah, Abul Qasim, Abu siapa lagi, Abu Abdurrahman, dan yang lain-lainnya. Dan kalau bisa nama anak itu tidak usah yang ribet-ribet. Namanya apa? Sulaiman, Abdurrahman, Abdullah, Qasim, Muhammad, Ahmad, Mahmud. Apa salahnya dengan nama-nama ini? Kok pengennya cari nama yang reneng kembarani? Ini kan kebiasaan kita apa? Cari nama yang tidak ada kembarannya. Nama walaupun satu, ini nggak ada masalah. Bagi orang Arab, nama kembar itu nggak ada masalah. Bapak sama dengan anak namanya Muhammad bin Muhammad, itu udah lumrah, Pak. Cuma di negeri kita eneng kembarani ini seakan-akan apa? Pengen cari yang lainnya. Nggak ada masalah nama itu sama. Mau di satu kampung itu Aisyahnya puluhan, nggak ada masalah. Satu kampung nama Ahmadnya itu puluhan atau Abdullahnya puluhan, nggak ada masalah. Apa masalahnya? Nanti akan ketahuan siapa orangnya lewat apa? Bin dengan apa? Dengan marganya akan ketahuan siapa orangnya. Baik. Wa yulaqab bidzinnurain, dan lakopnya atau julukannya adalah Dunnurain, yang punya dua cahaya, karena menikah dengan dua putri baginda Rasulullah SAW. Siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, ceritanya pada perang Badar, Ruqayyah sakit, kemudian Utsman tidak bisa ikut perang Badar karena merawat Ruqayyah radhiyallahu taala anha, kemudian wafat. Setelah itu oleh Nabi dinikahkan dengan putri yang keduanya yaitu Ummu Kulthum. Kemudian wafat lagi, maka Rasul berkata apa kepada Utsman? Seandainya aku masih punya lagi, niscaya aku akan menikahkan kamu dengannya. Namun sudah tidak punya anak wanita, anak cewek lagi, karena sudah habis ya. Anaknya Rasul siapa saja? Ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Siapa lagi satunya? Iya, sing cewek. Siapa satunya? Zainab. Zainab ini yang menikah dengan siapa? Bojone nyurah roh, Pak. Enggak toh. Siapa? Suaminya siapa? Abul As. Namanya siapa? Abul As. Kalau Fatimah suaminya siapa? Ma'ruf ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 anak gadis Rasul alaihi salatu wassalam ini suaminya 3, Ruqayyah Ummul Kulthum itu suaminya siapa? Utsman bin Affan. Fatimah suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib yang statusnya adalah sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Zainab menikah dengan Abul As yang punya anak namanya siapa? Umamah. Namanya siapa? Umamah. Jadi cucu Rasul ada berapa? Cucu Rasul ada berapa, Pak? Ada 3. Siapa saja? Hasan, Husain, dan Umamah. Ini cucu baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun anaknya yang laki-laki ada siapa saja? Qasim. Ya, ini yang jadi kunyahnya Rasul, Aba Al-Qasim. Kemudian siapa lagi? Abdullah. Kemudian Ibrahim. 6 dari Khadijah, 1 dari siapa? Maria Al-Qibtiyah, ya, Maria Al-Qibtiyah. Itu namanya Ummul Walad. Ummul Walad itu apa? Ibunya anak. Jadi budak yang jadi ibunya anak itu sama seperti istri. Sehingga nanti ketika sang bapak meninggal, maka dia merdeka dan dia tidak boleh dijual atau diberikan kepada yang lainnya. Sampai sini paham? Nah, itu
putra-putrinya baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Wa syahidid dar, dan beliau statusnya juga apa? Syahidud dar, yang syahid di rumahnya. Syahid di mana? Di rumahnya pada kejadian ini. Wa jami'il Quran, dan yang mengumpulkan Al-Quran. Jadi ketika Utsman bin Affan itu syahid, dibunuh oleh orang Khawarij, maka darahnya jatuh di ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allah yang bakal membalasnya. Makanya ketika seseorang itu terdolimi, maka tidak usah sibuk, Pak. Tidak usah sibuk apa? Mengcounter. Oh, saya dituduh gini, biarkan saja. Biarkan saja. Itu termasuk takdir yang tidak bisa dilawan. Sekarang seperti kasusnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika difitnah dengan perzinaan, bisa mengkonter atau tidak? Enggak bisa. Biarkan Allah yang mengungkapnya. Dan banyak sejarah yang sudah menunjukkan seperti itu. Ketika ada fakta kemudian kalah oleh desas-desus dan fitnah, maka yang terjadi apa? Allah yang mengungkapkan di kemudian hari. Makanya ketika ditahdir, dituduh yang macam-macam, para asatidzah kita bagaimana? Mereka sabar, diam. Balas atau tidak? Gak balas, diam aja. Nanti akan kelihatan sendiri siapa yang salah dan siapa yang benar. Faktanya begitu atau tidak? Iya. Ini pelajaran bagi kita semua. Tidak usah sibuk membantah sana sini jika dituduh yang macam-macam. Diam itu sudah cukup. Ya, karena apa? Fasayakfika humullahu wa huwas samiul alim. Dan di antara jasanya Utsman adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Quraisy. Makanya beliau diberi gelar apa? Jami'il Quran. Tufiya sanata khamsin wa thalathina bil Madinah, wafat tahun 35 di kota Madinah. Baik. Kemudian kita masuk kepada Al-Ghurrah Ar-Rabi'ah. Ghurrah yang keempat. Ya, ghurrah yang keempat. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ahbib habibaka haunan ma, cintai orang yang kamu cintai sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Asa an yakuna baghidaka yauman ma, bisa jadi dia nanti akan menjadi orang yang kamu benci pada suatu hari. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma, bisa jadi dia nanti menjadi orang yang kamu cintai pada suatu hari. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adab Al-Mufrad. Walahu turqun iddah, dan dia punya jalur yang sangat banyak. Yasihhu biha an Aliyin radhiyallahu anhu, dia sahih dari Ali radhiyallahu taala anhu. Wa ruwiya marfu'an wa la yathbut, dan dia diriwayatkan secara marfu' namun tidak sabit sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib dia adalah Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muttalib Al-Qurashil Hasimi. Dia adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Yukna Abul Hasan, kunyahnya adalah Abu Hasan. Wa yulaqab bi Haidarah, dan laqabnya atau gelarnya adalah Haidarah. Haidarah itu apa, Pak? Haidarah itu singa. Ya. Haidarah adalah singa. Wa Abi Turab, dan Abu Turab. Tufiya
sanata arba'ina bil Kufah, wafat pada tahun 40 di kota Kufah. Jadi kalau sahabat yang 3, Abu Bakar, Umar, Utsman, wafatnya di mana? Di kota Madinah. Ali wafatnya di mana? Di Kufah. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini yang jadi pertanyaan. Jadi kekuasaan itu akan langgeng di kota Madinah selama tidak ada penyimpangan, selama tidak ada bid'ah. Maka ketika bid'ah muncul, maka kekuasaan akan keluar dari kota Madinah. Sampai kiamat tidak akan ada kekuasaan yang pusatnya di mana? Di kota Madinah. Kenapa? Karena munculnya bid'ah dan penyimpangan di tubuh kaum muslimin. Maka ketika muncul bid'ah pada zaman siapa? Pada zaman Ali bin Abi Thalib, maka Allah takdirkan Ali keluar, pindah kemana? Ke Kufah. Pusat kekuasaan pindah kemana? Ke Kufah. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma yang berkuasa selama 6 bulan, kemudian mundur dan digantikan oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kekuasaannya pindah kemana? Pindah ke Damaskus. Damaskus yang ada di Suriah. Jadi semenjak itu kekuasaan tidak pernah kembali ke kota Madinah. Kenapa? Adanya penyimpangan. Itu yang terjadi. Ya, jadi wafatnya di kota Kufah. Baik. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyampaikan sebuah pesan yang indah. Kalau suka sama orang yang sewajarnya saja. Bisa jadi nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan kalau suka sama orang, kalau benci sama orang yang sewajarnya saja. Jangan keterlaluan kalau benci. Bisa jadi nanti dia akan jadi orang yang diacungi jempol, yang dicintai, yang disukai. Nah, kenapa adanya perintah ini? Dikarenakan kalau bencinya kelewat batas, kemudian dia suka, nanti mau balikan itu gampang atau tidak? Susah mau balikan. Ini sering terjadi atau tidak? Kadung benci, ternyata dia tobat jadi orang baik. Atau misalnya dia jadi ustadz besar, ya, udah kadung Udah kadung nggak suka. Ternyata dia orang yang berilmu. Nah ini di sini. Nah dengan rasa cinta juga sama. Kalau suka sama orang, maka yang sewajarnya saja. Bisa jadi nanti menjadi orang yang dibenci. Kenapa demikian? Ya kalau sampai suka sama orang berlebihan, nanti kemudian dia benci, sakitnya tuh di sini, sakitnya minta ampun. Ya, ya atau tidak? Iya, udah kadung dielu-elukan, disayang, diacungi jempol, ya. Ya kisah yang ma'ruf kan yang pemilu 19 itu ya. Dibilang mati-matian ternyata ternyata mengecewakan. Nah, akhirnya sakitnya enggak ketulungan, ya. Makanya dalam manhaj kita, dalam kasus seperti ini, enggak usah ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan rame, santai saja. Nanti siapa yang jadi itu yang dibaiat, didukung, selesai. Enak kan agama kita kan? Gampang. Daripada kayak gitu habis modal gede, kemudian kayak gitu akhirnya sakitnya enggak ketulungan itu. Ya gimana rasanya itu? Anak enggak ikut merasakan, tapi mereka yang merasakan tahu rasanya gimana gitu. Nah, ini kaidah dasar di dalam agama kita. Suka sama orang biasa-biasa saja, tidak suka sama orang itu biasa-biasa saja. Tapi orang yang sudah meninggal beda lagi kasusnya. Seperti siapa? Baginda Rasul alaihissalam, kita cinta mati atau tidak? Oh iya, ini kita perjuangkan ini. Enggak ada cintanya setengah-setengah, enggak ada. Cintanya di atas segala sesuatu. Jadi Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Tadi anak baca ayat ini. Jadi ada orang yang takutnya pada orang melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini juga menunjukkan ada orang yang cintanya pada orang lain melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak, dan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena salah satu tanda iman itu
an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi segala sesuatu. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, mau dia anak, mau dia istri, siapapun itu, cintanya kita kepada mereka, cintanya di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga tatkala terjadi tabrakan antara perintah Allah dan cinta sama anak, yang diutamakan mana? Cinta Allah. Contohnya apa? Contohnya ngasih anak HP. Itu cinta Allah atau cinta anak? Hah? Cinta Allah atau cinta anak? Itu cinta anak, itu bukan cinta Allah itu. Gimana anak kecil dikasih HP? Maslahatnya apa? Akhirnya apa? Merusak masa depan anak itu sendiri. Mafsadatnya gede atau tidak HP itu? Besar atau tidak? Besar. Dan Allah sudah memberikan perintah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan menjerumuskan diri sendiri kepada kehancuran, kebinasaan. Berarti kalau orang itu cinta Allah lebih apa? Berarti nggak bakal ngasih anaknya apa? HP. Tapi karena cinta anak, sayang anak, akhirnya apa? Aturan-aturan diterabas, aturan-aturan syar'i dilanggar. Karena apa? Kekhawatiran dia dan rasa cinta kepada sang anak. Tapi kalau dia cinta kepada aturan, cinta kepada perintah Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun yang melanggar ini, walaupun itu anaknya, maka apa? Tidak ada nilainya. Itu yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Seandainya anakku Fatimah mencuri, maka apa katanya? Niscaya aku akan potong tangannya. Itu yang benar. Jadi siapapun mereka, cintanya tidak boleh melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham Pak kaidahnya, Pak? Ini kaidah yang sangat penting sekali. Bagaimana cara kita bermuamalah pada orang yang kita cintai. Jangan sampai melanggar batasan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu. Baik. Karena banyak seperti orang mensekolahkan anaknya di sekolah umum dan tidak mensekolahkan anaknya di sekolah agama. Sekarang yang wajib sekolah agama atau sekolah umum? Belajar ilmu teknologi atau ilmu agama? Ilmu agama yang wajib. Tapi karena orang tua khawatir masa depan anaknya, akhirnya apa? Agamanya diabaikan. Pilih yang mana? Pilih yang umum. Pilih yang pelajaran yang teknologi, pelajaran yang skill, pelajaran yang sifatnya untuk persiapan masa depan anak, masa depan rezekinya maksudnya. Bukan masa depan akhiratnya, masa depan rezekinya. Mulai bingung dari kecil. Ngapain bingung-bingung gitu loh. Toh orang zaman dahulu kala hidup hari ini makan, besok nggak tahu yang bakal dimakan. Bahkan Rasulullah SAW manusia termulia di muka bumi ini apa? Sampai perutnya diikat dengan batu. Menunjukkan apa? Rezeki nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Apalagi hari ini, sebagaimana nasnya Nabi, di akhir zaman tafidul amwal, duit itu bertebaran di mana-mana. Sekarang antum freezernya penuh atau kosong? Berarti untuk makan besok khawatir atau tidak? Saya jamin antum nggak ada yang khawatir untuk apa makan besok. Lah salaf kita banyak yang hari ini makan, besok nggak tahu apa yang bakal dimakan, dan anaknya banyak. Nah sekarang anaknya sedikit atau banyak? Sedikit lah, kok bingung nggak karu-karuan. Agama nomor satu. Nah sekarang juga mindsetnya mendidik agama itu apa? Anak dititipkan di pondok, ya, seakan-akan apa? Anak itu dibuang. Ya, kemudian nanti selesai mondok nggak mau lanjut apa? Belajar agama lagi. Ini yang paling banyak. Padahal seharusnya apa? Kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya di rumah-rumahnya. Terutama ibunya mendidik anaknya di mana? Di rumah-rumahnya. Ini harus menjadi prioritas utama bagi siapapun. Kalau sampai dia mengedepankan pelajaran umum, kemudian mengabaikan pelajaran agama, berarti apa? Cintanya kepada Allah itu palsu. Sampai sini paham, Mbak? Jadi Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cinta sama yang selainnya sifatnya formalitas dan sifatnya
sedang-sedang saja, tidak keterlaluan ya, tidak berlebihan. Baik, ini kaidah di dalam rasa cinta dan kebencian. Nah, yang kita cintai itu siapa, Pak? Yang kita cintai ada dua. Yang kita cintai ada dua. Cinta yang syar'i dan cinta yang tabiat. Cinta yang syar'i dan cinta yang tabiat. Yang syar'i itu bagaimana? Orang ini berbuat ketaatan, maka kita cinta dia atau tidak? Iya, kita cinta kepada dia karena apa? Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akhlaknya baik, budi pekertinya baik, berbaktinya kepada orang tuanya bagus, ketaatannya bagus, sholatnya bagus, rajin ke masjid. Kita cinta dia atau tidak? Iya, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta karena tabiat. Cinta anak, cinta istri, cinta kerabat dan yang lain-lain. Ini sifatnya apa? Tabiat. Boleh atau tidak? Diperbolehkan. Makanya kalau ada orang Islam menikah dengan wanita Nasoro, boleh cinta atau tidak? Secara tabiat iya, tetapi secara syar'i tidak. Bisa menggabungkan di sini. Jadi tabiatnya, perasaannya cinta sama istrinya, tapi agamanya benci. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas? Cinta syar'i dengan cinta yang tabiat. Jadi cinta tabiat ini yang paling banyak mendera dan menimpa kebanyakan manusia. Gara-gara cinta tabiat ini mengalahkan cinta yang syar'i. Ini tidak diperbolehkan. Cinta yang syar'i di atas segala-galanya. Jadi kita benci cinta sama orang, patokannya apa? Patokannya dua tadi, syariat dan tabiat ya. Jelas sampai sini? Berarti kalau ada orang yang dia berbuat keburukan, kok kita cinta sama dia, berarti agama kita yang bermasalah. Ada orang berbuat bid'ah kemudian kita cinta sama dia, boleh atau tidak? Oh, enggak boleh. Gimana cinta sama orang pelaku bid'ah? Kemudian cinta sama orang yang berbuat apa? Suka minum khamr atau merokok misalnya, enggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi jika berkumpul dalam satu waktu cinta syar'i dan cinta tabiat, maka ini yang paling utama. Tapi dalam satu sisi cinta syar'i tidak ada alias harus benci, satu sisi secara tabiat dia mencintai. Maka mana yang diutamakan? Yang syar'i, yang syar'i. Taib. Ini yang terkait dengan masalah rasa cinta. Bagaimana kita mencintai seseorang dan bagaimana kita membenci seseorang. Kita benci sama seseorang juga karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Iya, ini masalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunyahnya Abul Hasan, lakabnya Haidarah. Ini terjadi ketika perang Khandaq melawan Abdullah bin Abi Wud, salah seorang petarung Quraisy yang badannya sangat besar sekali, petarung yang sangat hebat. Kemudian Ali yang badannya kecil, berarti apa? Maju tempur ya, lawan siapa? Musuh yang badannya gede besar. Akhirnya apa? Sammatni ummi Haidarah ya. Ibuku menamakan aku Haidarah, artinya apa? Enggak punya rasa takut. Akhirnya apa? Maju sikat sekali, badannya terpotong jadi dua. Jadi Ali itu pemberani atau tidak? Pemberani. Manusia sangat pemberani, tidak punya rasa takut. Wa Abi Turab, dan gelarnya juga Abu Turab. Abu Turab ini kejadiannya ketika Ali bin Abi Thalib itu sedang Iya, ada masalah sama istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi geger dalam rumah tangga itu biasa atau tidak? Biasa. Nah, akhirnya terjadi geger, akhirnya Ali ngambek, masuk kemana? Ke masjid, kemudian tidur di atas pasir ya, di atas tanah. Maka Rasul datang ke rumahnya Fatimah. Ali di mana? Dikasih tahu di mana? Di masjid. Akhirnya dihampiri, kemudian kum ya Aba Turab, berdiri wahai Abu Turab. Maka dari sini terkenal dengan sebutan apa? Abu Turab. Yang perlu jadi catatan di sini bahwasanya seorang mertua itu tidak ikut campur rumah tangga anaknya. Paham sampai sini ya? Apalagi tinggal serumah, kemudian
mantunya tinggal di situ, ini yang paling nggak baik. Jadi kalau sudah anak itu menikah, maka apa? Rumahnya sendiri. Ibu-ibu kalau punya mantunya jangan suruh tinggal di rumahnya. Kalau bisa apa? Siapkan di sampingnya yang terpisah, nggak ada masalah. Jadi antum kalau pengen punya anak, kumpul semua. Maksudnya kumpul semua bukan ditaruh satu rumah, tapi apa? Buatkan rumah satu per satu. Itu yang benar. Walaupun cuma satu kamar, yang penting apa? Rumah sudah sendiri. Jangan dicampur. Sering ada masalah rumah tangga gara-gara apa? Ya karena campur, dapurnya jadi satu. Dapur jadi satu, wong wedok iku tidak bisa. Dapur jadi satu. Nek eneng mantu terus gelem kumpul karo mertua, iku jos tenan. Karena secara tabiat anak mantu itu gak pengen apa? Kumpul sama mertuanya. Nek cah lanang kumpul karo mertua, mentalnya kuat. Tapi cah wadon kumpul karo mertuane gak ngarah iso. Ya atau tidak? Nah, iya. Mulane nek duwe mantu dan gaginan gawe nang omah dhewe, gawe nang pinggire Bu nek gak pengen pisah, ya. Caranya seperti itu. Jangan kumpul satu atap, satu dapur, ini meledak gak lama ini. Meledak gak lama. Ya, jadi Rasul punya istri banyak, masing-masing punya rumah masing-masing, dapur masing-masing. Jadi rumahnya istri itu minimal apa? Kamar, dapur, kamar mandi. Ini rumah, paham? Ini minimal ya, ini minimal fasilitas untuk siapa? Untuk istri. Harus pisah, misalnya rumahnya jadi satu disekat. Dapur, kamar mandi dan kamar ya. Kemudian ruang tamu bagian depan. Ini minimal rumah ya. RSS, rumah sangat sederhana sekali. Tidak boleh satu atap. Kalau satu atap, ini rumah tangga bisa hancur. Ya, makanya Ali juga rumahnya sendiri, pisah semua, tidak ada yang jadi satu. Pun paham Pak? Fikih pernikahan, ya, fikih rumah tangga, jangan ikut campur. Makanya kalau cari mantu juga yang hati-hati, carinya diseleksi dulu, diteliti dulu siapa ini orangnya, amanah atau tidak, agamanya bagus atau tidak, baru menikah. Ketika Khadijah hendak menikah dengan Rasul, kirim mata-mata atau tidak? Kirim. Nggak bisa nikah itu langsung ngasal nikah. Oh itu dari Madinah, nikahkan. Nggak bisa. Dicek terlebih dahulu agamanya bagus atau tidak. Ketika Maisarah pulang ditanya, akhlaknya bagus gini-gini. Oh ini semakin apa? Semakin tertarik. Ya, akhirnya menikah. Itu caranya apa? Menjodohkan anak. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, monggo bersilakan. Tafadhol. Monggo Pak, ada pertanyaan? Jelas nggih pelajaran ini? Nggih. Ada pertanyaan? Cukup nggih? Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.